Saudara, pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, Presiden Prabowo Subianto menawarkan diri siap menjadi mediator untuk meredakan eskalasi konflik di Timur Tengah. Dan Iran menyebut belum mengetahui apakah mediasi bisa berdampak pada situasi yang saat ini sedang panas. Di tengah semakin memanasnya konflik di Timur Tengah pasca serangan Amerika Serikat Israel ke Iran, Indonesia menyatakan siap menjadi mediator. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Syed Abbas Araghchi. Sugiono menegaskan pentingnya untuk kembali ke meja perundingan. Saya juga sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Iran kemarin. Beliau menelpon saya, kemudian menjelaskan posisi Iran. Tentu saja kami menyampaikan juga sikap Indonesia bahwa kita menyesalkan perundingan yang terjadi kemudian gagal, yang berakibat pada terjadinya eskalasi. Kemudian kita juga menekankan lagi prinsip-prinsip penghormatan kita terhadap integritas wilayah, terhadap kedaulatan wilayah suatu negara. Kemudian kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan. Dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut. Dan ini merupakan pandangan-pandangan yang juga beliau terima. Mengenai peluang Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik AS Israel dan Iran, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda bilang, bukan soal mampu atau tidak mampu. Namun dalam situasi saat ini, syarat paling penting adalah pihak-pihak yang bertikai mau menerima Indonesia sebagai mediator. Kita tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Dengan kata lain, untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kita belum lihat tanda-tanda itu. Kita bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir. Apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan, kemungkinan melemahkan posisi dan mandat BOP. Kita akan berhitung lagi dari sisi itu. Duta Besar Iran untuk Indonesia menyampaikan pemerintah Indonesia selalu bisa berkomunikasi dengan Iran. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak bisa memastikan apakah mediasi dapat membuahkan hasil atau tidak. البته اگر دولت محترم اندونزی بخواد ارتباط بگیره این ارتباط قابل انجامه میتونه با طرف ایرانی صحبت بکنه و مشورت بکنن و صحبت کنن ولی راجع به اینکه آیا میانجیگری اتفاق خواهد افتاد یا نه من هیچ نظری ندارم چون نمیدونم که در این شرایط آیا چنین چیزی ممکن هست یا نه. Dalam konflik apapun, niat menjadi penengah patut diapresiasi. Namun terkait politik luar negeri, setiap langkah harus diperhitungkan agar tidak merugikan kepentingan dalam negeri dan melanggar prinsip politik bebas aktif. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan juga Amerika Serikat Israel, bagaimana Indonesia harusnya bersikap di tengah konflik yang semakin memanas di Timur Tengah ini? Kita akan bahas bersama dosen dan analis Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Qibtiyah. Nanti juga akan bergabung Wakil Ketua Komisi 1 dari DPR RI, fraksi Partai Golkar, Dev Laksono. Kita akan ke Mbak Tia terlebih dahulu. Selamat malam Mbak Tia, ketemu lagi. Iya, selamat malam Mas Radi. Mbak Tia, saya masih ingat pernyataan Anda di hari Minggu lalu ya ketika kita berbincang. Anda mengatakan sepertinya tawaran Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator di tengah konflik yang sedang terjadi ini sedikit tidak realistis. Nah, menurut Anda bagaimana faktor kunci yang membuat mediasi di negara seperti Indonesia ini sulit berhasil di konflik seperti sekarang ini? Ya, saya sepakat dengan Pak Hasan Wirayuda ya. Beliau cukup sangat jelas mengenai bagaimana proses menjadi mediator itu tidak mudah, apalagi bagi Indonesia. Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, Mas Radi. Pertama, kita dalam posisi saat ini Iran sama sekali tensinya belum turun,
begitu ya. Sama sekali tidak ada perubahan, bahkan semakin semangat untuk terus mengirimkan roket-roketnya ke area titik-titik yang memang itu menjadi berdampak terhadap Amerika Serikat dan juga Israel begitu. Artinya memang kita tidak masuk ketika orang lain sedang kondisi panas begitu ya. Bagaimana menjadi mediator itu adalah mendamaikan, mendinginkan. Ini tidak mudah karena kan pada awalnya konflik ini terjadi dari adanya proses perundingan. Ketika perundingan itu deadlock, tiba-tiba masih berjalan dan Israel menyerang dan langsung membunuh pimpinan tertinggi negara dan juga agama, ini tentu melukai Iran. Kita tiba-tiba ingin masuk. Nah, ini yang sulit begitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu tadi betul, bukan persoalan mampu dan tidak mampu Indonesia ini gitu. Karena memang harus diterima menjadi mediator itu oleh kedua belah pihak. Walaupun misalnya Pak Menlu bilang bahwa kita bilateral dengan Iran bagus, dengan Amerika bagus, tapi itu tidak otomatis selalu bisa mendamaikan. Sulit dengan kondisi seperti ini, Mas Radi. Baik. Lalu dengan kondisi seperti sekarang, sebenarnya modal diplomatik kita untuk bisa masuk dalam proses mediasi di Timur Tengah itu bagaimana? Apa yang menjadi modalnya? Ketika Mbak Tia juga tadi siang saya masih nyimak juga ya di Breaking News Kompas TV mengatakan bahwa modal Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di Asia bahkan di dunia ini juga tidak relevan lagi di kondisi saat ini, karena kalau itu konteksnya adalah perdamaian antara Israel dan Palestina, begitu ya Mbak Tia ya? Betul. Jadi kalau dalam konteks Palestina Israel kita bisa jualan tanda kutip ya Mas Radi, bahwa kita mempunyai diplomasi, ada yang menyebutnya diplomasi Islam begitu ya, dengan the big Muslim itu tadi begitu. Tapi itu dalam konteks Palestina Israel. Tapi kalau ini kan Amerika dan Iran. Terus bagaimana kita di sini dengan the most population Muslim? Nggak masuk juga. Mau jualan dari segi kita OIC, ya Iran OIC, tapi Amerika Israel bagaimana? Apalagi kita secara formal tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sulit begitu. Jadi ya kembali saya menyarankan sebaiknya Indonesia jangan terlalu show off lah. Dengan kondisi seperti ini diam dulu, kita melihat situasinya seperti apa ke depan. Kalau memang ke depan kemungkinan ada diadakan perundingan kembali dan Iran mau kembali ke meja perundingan, ya baru kita mengeluarkan statement yang kira-kira kita bisa kontribusi apa begitu. Tapi saat ini tidak memungkinkan, masih panas. Gimana pimpinan negara, pimpinan ideologi mereka dibunuh gitu. Itu tidak mudah loh gitu. Apalagi petinggi-petinggi militernya juga mereka habisi semua. Bahkan Ahmadinejad udah jadi sipil pun dibunuh gitu. Lukanya amat dalam. Jadi kita cooling down lah, ngapain gitu. Kita diam dulu, tunggu situasi, baru kita berdiskusi di internal kita di Indonesia. Kalau memang ingin kita berkontribusi, ingin promosi tentang negara kita, baru kita mengeluarkan statement begitu. Tapi ada yang menarik dari pernyataan Dubes Iran untuk Indonesia yang mengatakan bahwa kita mengapresiasi negara-negara yang sudah mengecam aksi Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Nah, ini dengan kata lain juga agak menekan Indonesia untuk juga ikut mengecam. Jadi kalau dalam posisi wait and see seperti Mbak Tia bilang sekarang ini, apakah kecaman itu juga akan malah menambah buruk situasi atau bagaimana? Saya pikir tergantung ini untuk fungsinya apa. Kalau misalnya publik kita adalah sedang membutuhkan sikap yang tegas dan publik kita menunggu bahwa apa yang dilakukan Amerika Serikat dengan Israel itu adalah menyalahi international law, apa susahnya kita juga mengecam, mengkritik seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Kenapa Anwar Ibrahim begitu jelas dan begitu masuk dalam kolom Al Jazeera misalnya, maaf saya menyebut merek media lain, karena dunia melihat dia mempunyai sikap politik yang tegas dalam dunia internasional, dalam hal ini dalam politik global. Anwar Ibrahim itu jelas bagaimana sikapnya, langsung dia mengecam begitu, sehingga itu menjadi respect, justru menjadi respect demikian. Kita dalam posisi yang ditunggu oleh publik domestik aja diam, tapi hal yang ditunggu malah keluar statement gitu. Itu yang sangat disayangkan gitu. Nah, ini kita bukan berandai-andai ya, tapi seandainya proses ini sudah berjalan dan kita sudah saatnya untuk masuk, itu ikut juga menjadi penenang gitu di situasi yang panas ini. Ini kan Presiden Prabowo Subianto punya latar belakang militer dan jaringan internasional, karena beliau juga cukup rajin untuk bersafari ke negara-negara di Timur Tengah, juga termasuk di negara Eropa.
Ini kira-kira latar belakang seperti ini bisa jadi keuntungan nggak buat Indonesia? Tidak cukup Tidak ya. cukup ya? Saya menyebutnya dalam perspektif HI itu disebutnya adalah foreign policy beliau itu bilateralism. Apa artinya dia lebih mengedepankan bukan regionalism tapi bilateralism, yaitu mengedepankan hubungan bilateral dua negara. Makanya beliau sering pivot ke berbagai negara. Tapi itu tidak cukup, lantas para negara yang dikunjungi beliau itu akan respect dan mengapresiasi. Ini kan persoalan cooperations. Ada yang soal jual beli senjata, ada yang membuka Ya. perdagangan, ada yang soal dengan Uni Eropa itu adalah Oke. free trade area, begitu kan ya, FTA gitu. Jadi macam-macam motifnya. Tapi tidak lantas Indonesia tiba-tiba menjadi pahlawan dalam konflik besar ini. Ingat, ini Amerika, Iran, Israel, bukan Kamboja dan Thailand misalnya. Oke, di regional kita bisa menjadi mediator antar Kamboja dengan Thailand. Ini besar konfliknya dan apakah mungkin misalnya Trump bisa mendengarkan Pak Prabowo? Ya. Atau sebaliknya, maka mungkin dari pihak Iran bisa mendengarkan Pak Presiden kita. Nah, saya melihat bahwa kalau kita terus gencar terus, saya justru bertanya-tanya Oke. ada apa? Ini untuk kepentingan nasional interest kita, kepentingan politik domestik, atau untuk apa? Oke. Pure untuk perdamaian dunia atau ada hal lain begitu? Oke. Sudah bergabung juga bersama kita ada wakil, belum bergabung, ya kami menginformasikan nanti juga akan bergabung. Sudah gabung, Mas. Oh baik sudah bergabung. Wakil Ketua Sudah. Komisi 1 DPR RI, Dev Lakslomo. Siap. Dev, selamat malam Mas Dev. Selamat malam, gimana kabarnya? Mohon maaf terlambat Baik, terima kasih bergabungnya. sudah bergabung. Mas Dev, saya Siap. menanyakan soal tadi, Ya. sama dengan saya tanyakan ke Mbak Tia, bahwa Presiden Prabowo ini kan sudah siap katanya untuk menjadi mediator. Tapi alih-alih Ya. menjadi mediator, menurut Mbak Tia ini belum saatnya, karena kita harus melihat dulu situasi yang sedang panas-panasnya yang terjadi di Iran. Ya. Tapi sebenarnya Benar. kalau kita bicara ke depan, risiko dan manfaat bagi kepentingan nasional Indonesia, termasuk keamanan WNI di kawasan Timur Tengah dengan munculnya Pak Prabowo sebagai mediator, bagaimana menurut Anda? Ya, saya tidak melihat ruginya bila kita jadi mediator ya. Nah, memang ada beberapa masukan gitu ya. Apakah ini diterima, apakah ini didengar? Ya, nah, kita kan ini sebagai mediator itu kan kita untuk menjembatani apa yang menjadi hambatan komunikasi dari kedua belah pihak. Nah, dan ini yang ya kita memiliki pengalaman hal tersebut ya, walaupun ini beda region, beda budaya, tapi hal ini semua sangat mungkin dilakukan selama proses menuju mediasinya itu berjalan dengan baik. Ya, jadi sebelum ini mengarah ke mediasi itu berjalan, kan tentu pasti ada proses-proses yang harus diambil, dijalani. Nah, itulah untuk memastikan mediasi ini dapat menghasilkan suatu keputusan yang permanen. Oke. Untuk menjadi mediator ini juga kan perlu modal diplomatik. Ya. Tadi juga saya tanyakan kepada Mbak Tia, modal diplomatiknya apa? Nah, kira-kira menurut Mas Dev apa modal diplomatiknya? Ya gini ya, memang pertama ya kita sebagai negara Islam terbesar, kita sebagai bagian dari BOP, bagian dari UN juga, kita bisa berperan di forum multilateral. Nah, dan juga sebagai pihak yang tidak memiliki direct interest, tapi justru ingin mendorong terjadinya perdamaian. Inilah yang modalitas kita utama untuk kita gunakan. Agar kita bisa menjembatani pihak-pihak yang bertikai ini. Oke, Anda menyinggung soal Board of Peace. BOP tadi juga salah satu modal menurut Mas Dev diplomatik untuk bisa menjadi mediator. Tapi ketika pendiri atau inisiator BOP ini sendiri adalah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga ikut menginvasi Iran, ini banyak sekali yang mengkritik, masih relevan nggak kita dalam BOP? Saya akan tanyakan itu setelah jeda nanti ke Mas Dev di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengkritik Inggris dan mengancam akan menghentikan hubungan dagang dengan Spanyol usai kedua negara itu menolak memberi dukungan saat Amerika Serikat menyerang Iran. Trump menyebut Spanyol sebagai satu-satunya negara di NATO yang tidak setuju menaikkan anggaran pertahanan menjadi 5%. Trump bilang Spanyol hanya ingin anggaran 2%, namun negara itu tidak mau membayarnya. Trump mengancam akan memutuskan hubungan dagang dengan Spanyol. Trump juga mengkritik
Inggris yang tidak mengizinkan Amerika Serikat menggunakan pangkalan militer di Kepulauan Chagos dan Diego Garcia untuk menyerang Iran. What does that mean? And as you know, they were the only country that in NATO would not agree to go up to 5%. I don't think they agreed to go up to anything. They wanted to keep it at 2%, and they don't pay the 2%. So we're going to cut off all trade with Spain. We don't want anything to do with Spain. By the way, I'm not happy with the UK either. That island that you read about, the lease, okay, he made it for whatever reason, he made a lease of the island. Somebody came and took it away from him. And it's taken 3-4 days for us to work out where we can land there. It would have been much more convenient landing there as opposed to flying many extra hours. So we are very surprised. This is not Winston Churchill that we're dealing with. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, dan juga Mbak Tia dari Universitas Bina Nusantara. Saya ke Mas Dev tadi, saya tanyakan sebelum jeda bahwa saat ini, Anda tadi sempat menyinggung BOP, tapi saat ini banyak juga yang mengkritik Indonesia, posisi Indonesia di BOP karena sudah tidak relevan, karena Amerika Serikat yang menjadi inisiator justru menjadi dalam tanda kutip penyebab huru-hara atau penyebab konflik yang besar yang terjadi di Iran. Bagaimana Anda menengahi soal ini? Ya, memang ada banyak pandangan itu, tapi begini, kita ini kan info yang beredar berdasarkan pandangan dan juga masukan masing-masing. Oke. Nah, kita bersama-sama ini kan ingin membangun dunia yang lebih baik, dunia yang lebih aman, dunia yang lebih tentram. Nah, jadi segala macam informasi tersebut itu harus melalui proses verifikasi dan jangan kita itu cepat termakan dengan isu-isu yang beredar di luar tanpa kita benar-benar memahami fakta yang sebenarnya terjadi. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu saya ke Mbak Tia. Pertanyaannya kurang lebih sama dengan relevansi keberadaan Indonesia di Board of Peace dengan kondisi saat ini yang sedang memanas di Timur Tengah, terutama di Iran dan juga Israel. Anda melihat posisi Indonesia saat ini punya daya tawar yang cukup baik dalam BOP, dalam misinya juga untuk menjadi mediator kalau begitu? Kalau dalam poin-poin BOP kan sudah jelas ya, bagaimana dominasi Trump itu sangat menguasai. Artinya dalam poin kalau kita melihat satu persatu poin di BOP itu, Trump bisa mengaplikasikan apa yang dia mau, dia bisa meninggalkan anytime, bisa membuat apapun poinnya dan kita hanya anggota di situ. Artinya di mana peran kita mempengaruhi atau memediasi orang lain ketika berkonflik begitu. Jadi tidak ada di situ. Kalau suatu saat Trump meninggalkan BOP juga itu tidak mengapa. Dalam poin-poin tersebut itu yang disesalkan publik Indonesia saat ini. Kenapa kita join tapi tanpa melihat in more detail dalam detail poin-poin di BOP itu. Jadi seolah kita tidak punya bargaining position apa-apa di situ dan hanya sebagai member di situ. Oke. Mas Dev, di tengah perang terbuka dan kegagalan banyak forum internasional mencegah eskalasi, kira-kira apakah keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum perdamaian global masih efektif atau justru saat ini makin terpinggirkan menurut Anda? Masih, kita tetap harus tetap berperan aktif, kita tetap harus bersuara dan juga kita harus tetap bekerja untuk terus bisa mengajak semua pihak itu untuk bisa duduk dan juga membahas untuk mencari solusi akan setiap kemelut yang ada di dunia ini. Peran posisi Indonesia yang negara yang besar, terus juga kita memiliki active trading partners dengan hampir semua negara di seluruh dunia, ya itu adalah modalitas kita lah untuk yang kita manfaatkan untuk mencapai solusi yang inklusif dan juga solusi yang permanen. Oke, kalau gitu Mbak Tia, jika diplomasi multilateral semakin melemah, misalnya ya kalau saat ini Mbak Tia mengatakan tadi Indonesia jangan dulu bersikap gitu ya. Ini berarti kan dibandingkan negara-negara besar lainnya seperti Cina, Rusia ataupun juga Turki bahkan, ini posisi Indonesia agak lemah lah ya dibandingkan negara-negara tadi. Ketika diplomasi multilateral tadi semakin melemah, apa opsi alternatif yang bisa dimainkan negara seperti Indonesia agar tetap berpengaruh di forum-forum internasional terutama untuk menengahi konflik-konflik besar seperti ini?
Sebetulnya kalau dalam kita menjadi terlibat untuk mencapai perdamaian dunia, itu dalam sejarah sudah sering Indonesia terlibat. Oke. Bagaimana kita sejarah Asia Afrika juga kan kita berperan besar begitu ya. Palestina Israel kita ketika menjadi anggota tidak tetap di KPBB tahun 2019, kita lihat di poinnya itu di UN. Ya. Poin prioritas untuk Free Palestine itu nomor 1 loh Indonesia pada masa Bu Retno dulu ya. Bagaimana kita juga walk out dari forum UN ketika Israel berpidato misalnya akan terus mengokupasi wilayah-wilayah Palestina. Ini sikap, ini jelas, ini foreign policy, dan ini adalah kontribusi Indonesia dalam membentuk perdamaian dunia. Tapi masalahnya sekarang ini berbeda. Ini Iran dengan Amerika dan Israel. Dan situasinya Iran sekarang sedang panas. Tiba-tiba kita mengeluarkan statement ingin menjadi mediator. Bukan tidak boleh, ingin silahkan. Tapi timingnya juga tidak tepat. Apa tidak sebaiknya kita sebagai negara itu harus diam dulu di luar regional mereka, diam dulu, melihat situasi dulu, apa kiranya kita memang harus dibutuhkan mengeluarkan statement sebagai mediator atau tidak. Nanti kan akan nampak nih, saya yakin tensi ini tidak akan selamanya terus panas begitu ya. Oke. Ini posisinya kan tiba-tiba dia digempur dalam posisi perundingan dan kehilangan figur yang sangat mereka cintai gitu. Jadi susah begitu. Tiba-tiba mengeluarkan statement itu bukan menyembuhkan luka tapi penyiram luka. Timingnya itu tidak tepat begitu. Oke. Persoalan berhasil dan tidak berhasil ya kita lihat. Cuman masalahnya baru sehari loh. Baru sehari digempur habis-habisan, kemudian sekolah anak-anak perempuannya mati begitu ya. Tiba-tiba presiden kita mengeluarkan statement ingin pergi ke Teheran menjadi mediator. Oke. Tidak tepat sekali, itu baru sehari loh Mas. Oke. Tunggulah dulu, tunggu. Itu yang namanya diplomasi itu begitu. Kita bukan bentuk kita terlibat join langsung. Namanya diplomasi itu soft approach, letter of trust dalam perspektif high itu. Kita tunggu dulu semuanya. Apakah mereka ada proses cooling down? Apakah Iran nanti akan kembali trust terhadap perundingan, kembali ke Amerika atau malah tidak? Kita lihat, baru kita berkontribusi di situ. Bentuknya apa? Kita diskusikan bersama, jangan langsung jeplak, baru sehari konflik, tiba-tiba mengeluarkan statement. Jangankan publik internasional, publik sendiri saja mentertawakan. Oke. Nah, ini kan kalau dari gestur yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo, dan sebenarnya gestur-gestur ini juga sudah muncul pada pemerintahan Indonesia sebelumnya ketika kita walk out dari UN begitu ya, ketika Amerika Serikat ataupun Israel pada saat itu habis-habisan menginvasi Palestina. Ini kan saya melihatnya dalam tanda kutip adalah diplomasi moral yang dikedepankan oleh Presiden Prabowo dan pemerintahan Indonesia sebelumnya juga. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah Indonesia juga perlu mengubah pendekatan nih dari diplomasi moral seperti ini ke diplomasi kepentingan nasional yang lebih tegas misalnya? Saya pikir begini ya, ini lebih kepada humanity, makanya kita strict banget. Dan Oke. kita membawa Undang-Undang Dasar 45 kan kalau persoalan Palestina Israel. Makanya Bu Retno saat itu sampai walk out. Dan itu didukung penuh oleh masyarakat Indonesia. Coba sekarang lihat dengan kasus baru perang 1 hari, Iran terpuruk, kaget, dia sedang perundingan diserang bahkan ke sekolah anak-anak ya, anak-anak loh, anak-anak perempuan, tiba-tiba presiden kita bicara regional mereka bukan begitu ya. Kemudian secara langsung juga kita tidak terlibat begitu. Itu kayak membasuh luka begitu. Jadi kita cooling down dulu, tunggu dulu, bukan tidak boleh. Memang dari dulu kok, bukan kali ini saja. Indonesia selalu terlibat paling depan untuk create a peace di dalam politik global. Tapi bagaimana strateginya, caranya supaya dunia internasional tidak memandang remeh ke kita, jadi kesannya asbuny. Yang Oke. kedua, publik kita sendiri mendukung. Coba kita lihat deh bagaimana dalam sentimen analisis kita cek publik Indonesia. Aduh, saya ngelihatnya Mas bagaimana begitu ya sebagai akademisi. Sedih saya sebenarnya Pak Presiden diseperti itu kan oleh publik kita sendiri Oke. gitu. Nah, Mas Dev kalau gitu ya bukan nggak boleh kalau kata baik. Mbak Tia. Ini kan ada timing yang harus diperhitungkan Ya. juga. Nah, kalau Ya. begitu kapan Baik, timing baik. yang tepat kira-kira kalau menurut Mas Dev? Enggak gini, ini ada perbedaan pandangan dan pendapat ya. Kalau ini kan Mbak Tia menyampaikan bahwa ini menunggu timing agar cooling down. Oke. Tapi kalau saya melihatnya ini adalah solusi yang Presiden ingin segera tawarkan supaya segera terjadi komunikasi sehingga bisa ada titik temunya. Ya, tapi ini semua adalah perbedaan pandangan dan pendapat. Jadi ada pandangan dari publik, ada pandangan dari internal, dan juga ada yang melihat bahwa ini adalah sebuah situasi yang membutuhkan sentuhan yang lebih segera. Jadi ya ini semua tentu ada melalui pertimbangan yang masak. Presiden kan memiliki tim yang banyak, bukan hanya 1-2 orang ya.
sehingga mengambil keputusan itu juga melalui pertimbangan yang cukup sangat serius. Nah, maka itu saya yakini apa yang disikapi oleh pemerintah ini melalui pertimbangan yang cukup mendalam untuk ditindaklanjuti ke selanjutnya. Oke, tapi Begitu. Kementerian Luar Negeri sendiri, Mas Dev, ketika kemarin berbincang dengan Kompas TV, ini juga belum menyampaikan secara resmi apa yang menjadi niatannya Pak Prabowo ini kepada pemerintah Iran, karena pemerintah Iran sendiri masih sibuk untuk menahan gempuran gitu ya, alih-alih untuk memperhatikan masukan dari pemerintahan negara lain. Nah, kira-kira dari Komisi 1 DPR, apa yang bisa diberikan catatan kepada pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri juga mengenai timing yang pas untuk menyampaikan hal ini kepada Iran? Ya, tentu timing yang pas itu dibutuhkan, akan tapi segala macam hal itu harus dipertimbangkan dengan masak, dengan detail, dan juga dilihat situasinya, baik situasi dalam negeri kita ataupun juga situasi luar negeri secara regional ataupun secara global. Dan juga peran kita itu bisa dioptimalkan sejauh mana. Ini kan baru tawaran yang disampaikan di awal. Nah, sementara kan pemerintahannya Iran sendiri kan juga mengalami ada perubahan kan, karena dengan tewasnya sejumlah pemimpin mereka. Nah, ini yang harus kita lihat juga dengan siapa counterpartnya presiden itu untuk melanjutkan pembicaraan ini. Oke, kalau gitu singkat Mbak Tia. Mbak Tia, saya terakhir ke Mbak Tia, apakah timing yang tepat itu ketika nanti pemimpin Iran yang baru ini definitif sudah terpilih untuk menyampaikan niatan Pak Prabowo tadi? Ya, bisa begitu, karena ini kan masih abu-abu, baru mau naik Ali Reza, meninggal juga, kemudian sekarang putranya beliau, Ayatollah Ali Khamenei, putranya ya, Mojtaba Khamenei. Itu Mojtaba Khamenei. Jadi belum selesai prosesnya, kita tunggu dulu lah. Nah, saya kan jadi adem Pak Dev kalau mendengar statement Pak Dev yang terakhir. Kita tunggu dulu, kita melihat dulu, jangan segala sesuatu yang keluar dari Pak Presiden kita langsung DPR mensupport, justru didiskusikan di DPR begitu ya, dan saya percaya DPR juga banyak orang-orang yang mengerti tentang hubungan internasional, bagaimana marwah kita di pentas politik global tetap bagus begitu ya. Saya sedih loh Pak Dev, saya sedih. Presiden kita dibully di mana-mana begitu ya, di domestik iya, di luar iya, dengan tiba-tiba mengeluarkan statement yang menurut publik internasional ataupun domestik itu aneh begitu, dalam kondisi yang tidak tepat begitu. Maka dari itu ini masukan, mungkin saya juga rakyat Pak Dev, masukan juga di komisi Pak Dev untuk bisa didiskusikan bagaimana jangan terlalu gencar lah untuk mempromosikan, membranding negara kita di saat orang lain sedang menderita begitu. Baik. Itu saja. Baik, terima kasih analis Timur Tengah yang juga dosen dosen hubungan internasional ya di Universitas Nusantara, Tia Mariatul Kiptiah, yang sudah memberikan perspektifnya malam hari ini, dan juga tadi ada Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, yang juga sudah memberikan pendapatnya di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam Bapak dan Ibu, sampai jumpa lagi.